Diabetes mellitus atau DM adalah suatu penyakit dengan gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi. Ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau hiperglikemia disertai dengan gangguan metabolisme, yaitu karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Seseorang jika dikatakan mengalami diabetes mellitus atau DM jika kadar gula darah sewaktu atau 2 jam setelah makan yaitu lebih dari 2000 mg per dl, atau gula darah ketika puasa yaitu lebih dari 126 mg per dl. Ada dua tipe diabetes mellitus. Yang pertama DM tipe 1 dan ada DM tipe 2. Namun DM tipe 2 adalah diabetes yang sering terjadi. Adapun faktor resiko diabetes mellitus yaitu yang pertama ada usia, genetik, gaya hidup, makanan, obesitas, dan aktivitas fisik. Gejala diabetes mellitus yang pertama ada sering buang air kecil atau poliuria, kemudian ada sering merasa lapar dan haus, kemudian impoten, berat badan menurun, kaki dan tangan kesemutan, dan yang terakhir infeksi vaginal. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan insulin pen. Insulin pen hanya digunakan untuk 1 orang. Kemudian mengecek tanggal kadaluarsanya. Kemudian mengganti jarum insulinnya. Kemudian memperhatikan indikator jumlah dosis yang tersisa di dalam insulin pen. Dan yang terakhir, mengontrol asupan makanan untuk mengoptimalkan terapi maupun menjaga agar terhindar dari kejadian hipoglikemia. Assalamualaikum. Siang Pak. Silahkan duduk. Ya Pak, sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu Pak. Oke baik. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Robi. Saya apoteker yang sedang bertugas pada hari ini. Adakah yang bisa saya bantu Pak? Ya Pak, saya mau berkonsultasi tentang obat ini. Oh ini ya Pak. Ini dari dokternya dikasih obat ini aja Pak ya? Iya. Oke baik Pak, sebelumnya apa benar saya bicara dengan Bapak Tommy? Ya betul. Bapak bisa tolong sebutkan alamat dan tempat tanggal lahir ya Pak? Tempat tanggal lahir Karawang 4 Januari 1996. Saya tinggal di alun-alun Poncol Kaler RT 6 RW 5. Poncol saya. Ya. Apakah ada nomor telepon yang bisa saya hubungi Pak? Ya, 0896 0417 2377. Ini aktif Pak ya? Ya. Saya minta waktunya sebentar Pak ya. Saya akan melakukan edukasi sebentar mengenai obat yang saya akan berikan. Apakah Bapak berkenan Pak? Ya. Tapi saya tidak bisa lama, saya harus kembali bekerja. Oh gitu Pak ya. Jadi begini Pak, untuk tujuan edukasi ini tuh agar saya mengetahui obat yang tepat untuk Bapak dan dapat menyembuhkan dengan pemakaian obat itu pula Pak. Ya. Jadi nggak apa-apa Pak ya, sebentar aja Pak ya. Ya. Jadi begini Pak, untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2 yaitu bisa dengan menggunakan insulin Pak. Namanya ini insulin pen ya. Ya. Nah, Bapak udah tahu Pak cara pakainya? Belum tahu. Nah, jadi untuk cara pakainya tuh pertama Bapak cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun Pak ya. Ya. Nah kalau misalnya nggak ada Bapak bisa pakai yang seperti ini Ya. ya. Bapak cuci tangan terlebih dahulu dengan 5 langkah itu Pak ya. Ya. Nah dengan 5 langkah Bapak jarinya ya. Ya. Nah jika sudah, kemudian yang Bapak harus siapkan itu jarum insulinnya ya, insulinnya beserta jarumnya.
dan ditambah sama alkohol swab Pak. Ya. Bapak buka penutupnya biar insulin pen ini. Ya. Kemudian Bapak gulung menggunakan telapak tangan Pak ya, seperti ini sebanyak 10 kali Pak, agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Ya Pak ya, dulu sampai 10 kali Pak. Ya. Lalu lakukan pengocokan secara berulang ke atas dan ke bawah. Ya, perlahan aja Pak. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya persiapan insulin pen beserta jarumnya, ya, dengan memasang jarum ini Pak, ya, ke insulin pennya. Nah, Bapak masukkan seperti ini, kemudian putar, ya, Bapak putar, kemudian kencangkan sampai berbunyi klik Pak ya. Lepas penutup jarum pertama dan kemudian lepas penutup jarum kedua Pak ya. Nah, agar terlihat jarumnya Pak, ya, seperti ini. Nah, kemudian Bapak atur unit penggunaan pertama Pak ya. Nah, misalkan 2 unit Pak, jadi Bapak putar ya nanti ini. Nah, ke angka 2 ya. Misalkan tegakkan pen dan tekan tombol dosis ya Pak, yang ini, untuk memastikan tidak ada udara yang keluar dari jarum ya. Ditandai dengan keluarnya cairan insulin pada jarum ya, seperti ini Pak ya. Ketuk-ketuk insulin Pak ya, agar tidak ada udara di dalamnya ya, seperti ini. Kembalikan unit dosis ke 0 Pak ya, kan tadi dari 2 kembalikan ke 0 ya, dan sesuaikan unit dosis yang diperlukan ya, sesuai dosis yang dianjurkan dokter Pak. Untuk cara pakainya Bapak bisa melihat gambarnya Pak ya, seperti ini ya. Untuk suntikan insulin pen itu pada bagian berlemak Pak ya, bisa dari perut, paha, bokong, dan lengan Pak ya. Jadi di sekitaran ini aja Pak, Bapak bisa menyuntikkan insulin ini Pak ya. Jadi untuk area yang disuntikan Pak, harus digunakan alkohol swab seperti ini Pak ya, yang harus didisinfektan terlebih dahulu. Nah, jadi area yang disuntikan itu harus didisinfektan Pak ya, menggunakan alkohol swab. Nah, Bapak buka seperti ini. Nah, jadi untuk area yang mau disuntikan itu Bapak sebelumnya oleskan dulu atau Bapak usap ya, menggunakan alkohol swab seperti ini. Misalkan di area bagian perut Pak, Bapak usap ya sebelumnya jika sudah. Kemudian Bapak cubit di bagian perut terlebih dahulu dan disuntikan Pak secara tegak lurus Pak ya. Nah, jadi seperti ini Pak ya, dengan 5 jari Pak ya. Ya. Kemudian Bapak menyuntikannya seperti ini tegak lurus. Nah, kemudian menekan tombol pada dosis ini Pak ya, pada insulin pen ini hingga dosisnya kembali ke 0 ya Pak ya. Nah, Bapak masukkan seperti ini, kemudian Bapak tombolnya dipencet Pak ya. Nah, tunggu, kemudian tahan sekitar 5-10 detik Pak. Jika sudah, nah kemudian lepaskan insulin pennya. Jika sudah menyuntikkannya Pak, kemudian Bapak tutup kembali ya untuk penutup jarumnya. Tutup kembali penutup jarum kedua, kemudian tutup kembali jarum pertama ya Pak. Nah, setelah itu Bapak putar dan lepaskan Pak ya. Setelah itu tutup insulin pen dengan penutupnya Pak, dan simpan untuk penggunaan selanjutnya Pak. Selanjutnya untuk cara penyimpanannya ya, untuk insulin pen ini tuh yang belum dibuka harus disimpan di dalam lemari pendingin Pak ya. Nah, dengan temperaturnya antara 2-8 derajat Celcius ya.
insulinnya jangan disimpan di lemari freezer Pak, ya, atau di lemari pembuku. Jadi disimpannya di lemari pendingin aja, ya. Kalau misalnya lemari pendinginnya tuh ada 2, ya berarti yang di bawahnya, Iya. ya. Nah, kemudian insulin yang sudah dibuka disimpan di tempat yang sejuk Pak, Iya. ya. Nah, kemudian jauhkan insulin pen dari panas Pak, Iya. ya. Jangan lebih dari 30 derajat, pokoknya harus di lemari pendingin Pak jika ada, ya. Iya. Nah, jadi begitu ya Bapak Tommy untuk cara penggunaan insulin pennya. Bagaimana Pak? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Sudah jelas Pak ya? Iya. Nah, jadi untuk insulin pen ini digunakan harus sesuai dosis atau unit yang dianjurkan sama dokternya Pak, Iya. ya. Nah, untuk cara pakainya juga harus sesuai yang saya tadi jelaskan Pak ya. Iya. Dan jangan sampai ada kesalahan, Iya. ya. Nah, ini obatnya Pak, ya. Terima kasih. Semoga sembuh Pak. Iya. Demikian informasi terkait dengan cara penyuntikan insulin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.